Hey, aku lagi Mas Story Gamer dan udah baca belum pengumuman? Nih, bentar ya. Maksudku pengumuman itu ini, regarding the new season of Rank Duels. Season 14, kamu down rank sekali, standar. Kemudian, nah ini dia nih, rewardnya baru untuk rank plat 5 sampai ke plat 1 dan diamond 5 sampai ke diamond 1. Apa artinya ini? Nanti gue jelasin. Sama selain itu, Duelist Cup. Bandlist yang kemarin itu udah mau drop. Ini yang mendatang itu Union Carrier, Totally Awesome. Terutama dua ini sebetulnya itu menandakan bahwa mungkin Sprite akan datang di pack yang berikutnya. Dan kalau Sprite akan datang nanti Februari, berarti pack berikutnya tier akan datang. Artinya Maret itu Duelist Cup akan dipenuhi dengan tier. Dan kemudian setelah selesainya Duelist Cup, kemungkinan akan ada bandlist mengantisipasi tier. Jadi itu untuk persiapan aja kalau misalnya mau bikin deck tier, siap-siap nanti dibabat habis di bandlist. Tapi selama Duelist Cup mesti akan bagus, dan kalaupun dibabat habis di bandlist, kamu bakal di refund UR-nya, jadi nggak masalah. Yang lainnya Grass, Tikabu, di Shifter itu ya oke lah, apapun lah. Kartu-kartu yang akan di Unlimited, Pankratops, apapun ini nggak ada pengaruhnya. Ini kartu-kartu biasa. Bahkan Pankratops pun di Best of One, siapa sih yang mau bawa Pankratops, ya kan? Grass, Tikabu, di Shifter ya oke lah. Tapi dua ini yang menandakan bahwa Sprite dan tier akan datang. Tapi lebih fokus lagi ke ini ya, ke reward yang ini. Ini tadi aku waktu bangun terus aku baca ada post di Reddit, aku akan langsung tunjukin aja postnya, jadi kita bisa langsung bahas. Nah ini dia nih postnya tentang jam untuk higher ranks, dan di sini ada beberapa orang yang bilang, oh sekarang ada alasan untuk climb ke diamond. Biasanya dia berhenti di plat 1, berhenti di silver, ada yang cuma sampai gold. Ada banyak orang yang sengaja hovering di gold itu kan karena nggak mau try harding, kemudian cuma mau gampang aja silver ke gold. Dari silver 5 ke gold 1 itu rewardnya sama dengan dari gold 5 ke plat 1 atau dari plat 5 ke diamond 1, tapi grindingnya nggak sesusah makin ke atas. Kemudian kan akhirnya jadi di rewardnya dinaikin karena itu. Sebetulnya termasuk aku salah satunya sih yang juga sengaja hovering di gold karena males try harding di plat ke diamond. Season ini aku sedikit try hard, aku masuk sampai ke plat, tapi males aku udah hampir diamond 5 tapi aku sengaja down rank. Akhirnya aku selesai season kemarin di plat 5. Posisi di plat itu volatile banget, kamu udah nyampe plat 1 aja bisa drop sampai plat 5 jauh. Tapi anyway, yang aku mau tunjukin di post ini, secara spesifik post yang ini, bawah lagi 750 jam, not even UR card guaranteed, not worth. We can make that shit in 6 days with dailies. Mental health is more than 750 gems. Ada beberapa orang yang masih berpandangan seperti itu. Ada yang merasa bahwa plat dan diamond sama-sama nggak worth untuk di grind, gemnya juga nggak seberapa. Pembagiannya itu, kalau kamu bisa clear sampai plat 1, kamu bakal dapat tambahan 250 gem dibandingkan sebelumnya. Dan kalau kamu bisa clear sampai ke diamond 1, kamu bakal dapat tambahan 500, dan 250 dan 500 ini jadi kumulatif, jadi total 750. Ini dia perhitungannya. Bronze 5 ke silver 1, silver 5 ke gold 1 masih sama-sama 1000 jam. Tapi kalau dari rookie 2 ke bronze 1 itu 900 jam. Kayak kamu nggak main aja. Itu standar. Nah, dari gold 5 ke plat 1 sekarang dapat tambahan 250 jam. Plat 5 ke diamond 1 itu 250 plus 500 lagi, jadi 750 perhitungannya. Not game breakingly more than staying low if you look at it monthly, but the numbers do add up. 750 jam setiap season itu sebetulnya lumayan. Kalau mau dihitung di total selama 1 tahun, itu kamu bisa dapat tambahan 10.000 jam setiap tahunnya. Pertanyaannya, orang game ini aja baru 1 tahun umurnya, emang kamu mau main game ini berapa tahun sih? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kah? Berapa banyak jam itu akan worth dibandingkan dengan waktu grindingnya kalau kamu main game ini lebih dari casual? Entahlah ya, kalau yang senang dengan grindingnya, yang senang dengan bandlistnya, aku sendiri masih ada beberapa kurang serak dengan bandlist di Master Duel, jadi aku belum siap untuk try harding di Master Duel ini. Aku kebanyakan main cuma casual doang, cuma sampai gold 1 terus udah selesai. Kalau udah kira-kira mau rank up ke plat 5 sengaja di down rank. Nah, kalau aku ditanya apakah nggak mau gemnya, ya pasti mau gemnya, tapi apakah worth dapetin 250 jam itu dengan grinding sampai ke plat 1? Nggak tahu.
Pos yang di bawahnya itu membahas tentang average monthly jam target. Berapa banyak jam yang bisa kamu dapetin sampai ke rank tersebut. Kalau misalnya kamu cuma nyampe gold 1 itu kan 1000. Sebagai baseline itu 1000. Di atas ini berarti lebih gitu kalau kamu bisa dapetin. Kalau kamu cuma bisa nyampe plat 5, plat 4, plat 3 itu kamu dapatnya lebih rugi dibandingkan dengan stay di gold 1 saja. Tapi begitu kamu bisa ngehit plat 2, kamu dapat lumayan lah 100 lagi tambahan. Kalau kamu nyampe plat 1, kamu dapat total 250 tambahan dari standar. Lumayan sebetulnya. Kalau kamu bisa nyampe Diamond 5, Diamond 4, mending Plat 1 atau Gold 1. Jadi ini rugi sebetulnya, dua ini. Diamond 4 itu mending di Plat 2 aja, atau di Plat 1. Kalau kamu bisa nyampe ke Diamond 4, mending di Plat 1. Nah, Diamond 3, 2, 1 itulah lebih enak. If you are not skilled enough to guarantee high in Plat, then there is still merit in staying in Gold 1. Jadi, breakpointnya itu Gold 1, Plat 2, sama Diamond 3. 1, 2, 3. Gold 1, Plat 2, Diamond 3. Kalau kamu bisa nyampe ngehit itu memaksimalkan profit di tier tersebut, di tier Gold, di tier Plat, Diamond. Habis itu kalau misalnya kamu udah nyampe Plat 2, kamu nyampe ke Plat 1 itu murni profit. Sama juga kalau kamu udah nyampe Diamond 3, itu udah lebih gede lagi daripada kalau kamu bisa nyampe Plat 1. Jadi Diamond 3, Diamond 2, Diamond 1 itu murni profit ke atasnya. Pertanyaannya, apakah kamu siap try harding untuk nyampe ke Plat 2, Plat 1, atau Diamond 3 to 1? Itu personal judgment dari masing-masing player. Kalau aku main Yu-Gi-Oh itu lebih senang di teori crafting sama nyoba-nyoba deck. Mastering decknya itu menurutku juga adalah skill tertentu. Tapi dengan ban list di format yang ini yang masih banyak membuka ruang untuk floodgate. Terakhir kan Aya udah di ban, jadi udah bagus. Tapi skill drain masih ada, Tikabu masih ada, Gozen Rivalry, Anti-Spell, dan banyak jeng-jeng yang di best of one itu bisa jadi kuat. Secret Village misalnya, agak males ya kalau suruh grinding, try hard banget. Worth nggak sih jam segitu? Lumayan sih, tambahannya 700 itu gede juga. Lah. Kalau aku karena season kemarin aku nyampe Plat 1, jadi season ini aku mulai dari Gold 5. Kalau aku nggak mau grinding, aku cuma mau iseng-iseng doang, ya aku bisa berhenti di Gold 1. Itu aja udah bagus. Aku cuma akan untung lagi kalau aku nyentuh Plat 2. Kemudian dari Plat 2 ke Plat 1, kemudian aku akan untung lagi kalau nyentuh Diamond 3. Ini dia perhitungannya. Ayo kita cek. Jadi ini total gem yang kamu dapatkan kalau kamu reset di tier ini, kamu reset nyampe ke Silver kan. Kalau kamu Gold 1, kamu reset nyampe ke Silver 5. Terus kalau dinaik sampai Gold 1 lagi, kamu total dapat segini. Kalau kamu di Plat 5 reset, kemudian kamu naik sampai ke Plat 5 lagi, dapatnya segitu. Dapatnya segitu. Jadi perhitungannya itu dari reset poinnya. Jadi memang benar dari sini kelihatan jelas bahwa kalau kamu mau nguntungin itu, kamu antara stay di Gold 1, itu total 1000, itu udah paling bagus, yang paling atas yang bisa sampai segitu. Setelah itu Plat 2 dan Plat 1, setelah itu Diamond 3 ke Diamond 1. Kalau kamu try hard, silahkan coba nyari sampai Diamond 1-nya. Tapi kalau enggak, sampai Plat 1 juga bisa. Tapi kalau kamu nggak mau effort sama sekali, ya udah Gold 1 aja, nggak masalah. Ini ya sayang sih jamnya, tapi daripada capek-capek kalau kamu cuma mau casual, ya Gold 1. Kalau kamu mau sedikit try hard, ya Plat 1. Kalau kamu mau banyak try hard, ya Diamond 1. Kita udah ada beberapa di data mine leak tentang tier di atas Diamond. Ada King of Games, ada apa lagi aku nggak tahu. Ada yang gambar ikonnya Blue Eyes, itu kayaknya King of Games. Tapi sampai sekarang pun masih belum keluar kan, tier paling tinggi masih tier Diamond 1. Intinya dari hari ini itu, dari update yang kali ini itu, cuma paling untungin kalau kamu nyampe Gold 1, Plat 2 ke atas, sama Diamond 3 ke atas. Dan selain itu jangan lupa Duelist Cup pertengahan Maret nanti. Bulan depan kemungkinan Sprite akan rilis. Kemudian bulan depannya lagi tier akan rilis. Kemudian setelah Duelist Cup ini, banlist kemungkinan tier bakal dihit. Kalau nggak tier dihit sebelum tier rilis. Preemptive banlist kayak yang kali ini punya di sini. Jadi persiapan aja untuk Duelist Cup itu nanti.
Apakah aku akan narik untuk Sprite? Kayaknya enggak. Kayaknya aku nunggu untuk tier aja kalau kayak begini. Tier, dan kalau misalnya nanti di hit pun, dia masih bakal tetap kuat. Orang meta sampai sekarang pun di TCG dan OCG tetap yang paling dominan masih tier. Walaupun udah digebuk berkali-kali pun tetap tier yang masih paling dominan. Jadi kalau aku bikin tier ketika rilis, sampai 1 tahun lagi, decknya masih bakal bagus kemungkinan. Kalau nggak dengan custom bandlist, karena Master Duel itu kan formatnya sendiri. Kalau bandlistnya menyesuaikan dengan OCG, ini mungkin tier itu bakal tier 1 paling nggak. Kalau dia nggak nyampe tier 0. Kalau dia nyampe tier 0 ya siap-siap banyak main mirror match, tapi kalau nggak apa-apa. Lagian tier itu juga deck waifu kok. Anyway, update hari ini pendek aja. Nanti kita akan lihat pack berikutnya yang dirilis apa. Sprite, kemudian pack berikutnya apakah tier. Aku punya sampai 9.000 gem, tapi aku mau nabung buat tier aja. Sprite-nya mungkin iseng-iseng aja. Kalau misalnya pack berikutnya bukan tier, aku bakal narik di Sprite. Kalau misalnya pack berikutnya tier, kemudian aku narik dari tier, udah dapat semua yang aku butuhkan dari tier, mungkin sisanya aku akan narik dari Sprite. Soalnya kedepannya lagi paling tinggal nambahin Bestial sama kartu-kartu Ishizunya untuk bikin deck tier itu. Dan kalau aku bisa narik sedikit dari Sprite, ya sisa gemnya dibawa untuk ke Bestial. Anyway, kalau kamu cuma mau bikin deck yang sekompetitif mungkin sampai sekitar 1 tahun ke depan, itu siap-siap nabung untuk tier, untuk Ishizu, dan untuk Bestial. Itu aja. Kalau kamu nggak mikirin 3 ini, kalau kamu nggak mau bikin deck tier, kamu bisa nabung untuk Kashtira, atau Satrila, atau Kashtira. Anyway, itu aja update untuk kali ini. Ya agak pendek, tapi semoga mudah dicerna isi pembahasan poin-poinnya. Anyway, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kemudian kalau mau follow aku di sosial media, aku aktif di Twitter dan di Instagram dengan nama Mas Story Gamer. Udah diganti namanya. Karena follow. Kalau gitu, itu aja untuk hari ini. Makasih udah nonton. Bye-bye.